206 2201 032 kelas akuntansi 4 sub 1. Di sini saya akan menjawab soal 12.1. 12.1 soal yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Karena PT Lintas isinya berapa, terima kasihnya berapa, masnya berapa, masnya berapa, maka kita bisa langsung dibuatkan jurnal pada tanggal 1 Januari, kas 392.082.900 pada debit utang obligasi sebesar 392.082.900 pada kredit. Pertanyaan yang kedua, buatlah tabel amortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut. Pada tanggal 1 Januari, tidak ada pembayaran kas, tidak ada beban bunga, tidak ada diskon amortisasi, dan nilai bukunya sebesar 392.082.900. Pada tanggal 30 Juni 2015 itu ada pembayaran kas. Nah, cara mengetahui pembayaran kasnya itu nilai nominal. Nilai nominalnya di atas tadi 400 juta. Nah, 400 juta dikali 7,8% dikali 6 dibagi 12 hasilnya 15.600. Selanjutnya beban bunga. Di sini cara menghitung beban bunganya itu yaitu nilai buku. Nilai buku 392.082.900 dikali tingkat bunga. Di sini tingkat bunganya 8%, dikali 6 dibagi 12 hasilnya 15.683.316 rupiah. Lanjut diskon amortisasi. Diskon amortisasi itu cara penghitungannya dari pembayaran kas. Pembayaran kas 15.600 dikurang beban bunga 15.683.316 rupiah. Hasilnya 83.316 rupiah. Selanjutnya nilai buku. Cara menghitung nilai buku. Nilai buku yang pertama 392.082.900 ditambah diskon amortisasinya 83.316. Hasilnya 392. Berikut cara penghitungan pembayaran kas, beban bunga, diskon amortisasi, dan nilai buku. Selanjutnya sampai tanggal 31 Desember 2034 juga sama cara menghitungan pembayaran kas. Nilai nominal dikali 7,8% dikali 6 dibagi 12. Cara penghitungan beban bunga, tingkat bunga 8% dikali 6 dibagi 12. Cara menghitung diskon amortisasi, pembayaran kas dikurangi beban bunga. Cara menghitung nilai buku ditambah diskon amortisasi. Nilai buku yang di atas ya, ditambah diskon amortisasinya. Pertanyaan yang ketiga. Catat ayat jurnal pada tanggal 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2015. Jurnal 30 Juni 2015 beban bunga sebesar 15.683.316 pada debit. Utang obligasi 83.316 pada kredit. Kas sebesar 15.600 pada kredit. Selanjutnya jurnal tanggal 30 Desember 2015. Beban bunga. Beban bunga sebesar 15.686.649 rupiah pada debit. Utang bunga sebesar 15.600 pada kredit. Utang obligasi sebesar 86.649 pada kredit. Selanjutnya yang pertanyaan yang keempat. Buatlah penyajian di laporan posisi keuangan terkait nilai tercatat utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2012. Utang obligasinya 392.082.900. Dan diskon amortisasinya di sini 7.917.000
7.917.100 itu dari penjumlahan diskon amortisasi keseluruhan dari tanggal 30 Juni 2015 sampai tanggal 31 Desember 2034. Selanjutnya, pertanyaan soal 12.2. Pertanyaan yang pertama, hitunglah berapa nilai kini dari pembayaran yang dilakukan perusahaan untuk pembelian mesin tersebut. Di sini nilai jatuh tempo utang obligasinya sebesar 200 juta. Nilai saat ini dalam 5 tahun 200 juta dikali 0,64993. 0,64993 itu dari tabel present value. Hasilnya Rp129.986.000. Lanjut, nilai saat ini dari utang obligasi 150 juta dikali 3,88965. Hasilnya Rp583.447.500. 3,88965 itu dari tabel interest bagian bunga. Nah, hasil penjualan obligasi 713.433.500 itu hasil penjumlahan nilai saat ini dalam 5 tahun dan nilai saat ini dari utang obligasi. Premium atas utang obligasi 200 juta dikurangi 713.433.500, hasilnya 513.433.500. Pertanyaan yang kedua, buatlah ayat jurnal yang dicatat perusahaan pada tanggal pembelian 1 Juli 2012 dan tiap tanggal 1 Juli berikutnya selama 5 tahun. Di sini tanggal 1 Juli 2015 tidak ada pembayaran kas, tidak ada beban bunga, tidak ada diskon amortisasi, dan nilai bukunya sebesar 713.433.500. Tanggal 1 Juli 2016 pembayaran kas. Di sini karena sudah diketahui pembayaran kasnya itu 150 juta dan beban bunga. Cara menghitung beban bunga di sini, nilai buku yang pertama nih, nilai buku dikali 9%, hasilnya Rp64.209.015. Diskon amortisasi, cara menghitung diskon amortisasinya itu 150 juta dikurang 64.209.015. Hasilnya Rp85.799.85. Dan cara menghitung nilai buku yang pertama dikurangi pembayaran kas ditambah beban bunga, hasilnya Rp627.642.515. Cara menghitung pembayaran kas, beban bunga, diskon amortisasi sampai tanggal 1 Juli 2020 juga sama. Ini ayat jurnalnya. 1 Juli 2015, kas sebesar 713.433.500 pada debit, utang obligasi sebesar 713.433.500 pada kredit. 1 Juli 2016 beban bunga sebesar Rp64.209.015 pada debit, utang obligasi sebesar Rp85.799.805 pada debit, kas sebesar Rp150 juta pada kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2017, beban bunga sebesar Rp56.487.826 pada debit, utang obligasi Rp93.512.174 pada debit, kas sebesar Rp150 juta pada kredit. 1 Juli 2018, beban bunga Rp48.071.731 pada debit, utang obligasi
Utang obligasi Rp101.928.269 pada debit, kas sebesar Rp150 juta pada kredit. 1 Juli 2019, beban bunga sebesar Rp38.898.186, utang obligasi sebesar Rp111.101.814 pada debit, kas sebesar Rp150 juta. Selanjutnya 1 Juli 2020, beban bunga. Beban bunga sebesar Rp28.899.023 di debit, utang obligasi sebesar Rp121.129.000 pada debit, kas Rp150 juta pada kredit. Selanjutnya soal 12.1. Soal yang pertama, hitunglah tingkat bunga efektif pada saat pinjaman tersebut pertama kali diperoleh perusahaan 1 Januari 2011. Diketahui pinjaman sebesar 5 miliar, bunga 8% dalam jangka waktu 10 tahun, bunga pinjaman sebesar 200 juta. Nilai saat ini utang dari modifikasi utang, pokok pinjaman 4,8 miliar dikali 0,46319 dari tabel present value, hasilnya 2,2.223.312 rupiah. Bunganya 4,8 miliar dikali 7% dikali 6,71008, hasilnya 2.254.586.880 rupiah. Totalnya 4.477.898.880 rupiah. Selisih dengan utang lama 5,2 miliar dikurang 4.477.898.880, hasilnya 722.101.120.000. Pertanyaan yang kedua. Hitunglah keuntungan atau kerugian yang timbul dari restrukturasi tersebut. Keuntungan atau kerugian dari restrukturasi utang. Pokok pinjaman 4,8 miliar dikali 0,54, hasilnya 1 miliar 850.592.000. Bunganya 4,8 miliar dikali 7% dikali 6,14457 sebesar 2.064.575.520 rupiah. Total sementaranya 3.915.167.520. Fee-nya 50 juta, total akhirnya 3.965.167.520 rupiah. Diskonto piutang baru 4,8 miliar dikurang 3.965.167.520 rupiah, hasilnya 834.834.480 rupiah. Keuntungan restrukturasinya 5,2 miliar dikurang 3.965.167.520, hasilnya 1.234.834.480 rupiah. Pertanyaan yang ketiga. Buatlah ayat jurnal di pembukuan perusahaan terkait utang tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018. Ayat jurnal 31 Desember 2017, utang lama sebesar 5,2 miliar di debit, diskonto 834.832.480 rupiah pada debit, utang baru sebesar 4,8 miliar pada kredit, keuntungan restrukturasi 1 miliar
234.832.480 pada kredit. Selanjutnya, ayat jurnal 31 Desember 2018, nilai tercatat utang sebesar 3.965.167.520 rupiah, diskonto sebesar 834.832.480 rupiah. Sekian penjelasan soal 12.1, 12.2, dan 12.5. Saya juga mengerjakan tulis tangan. Tapi supaya gampang menjelaskannya pakai Excel, dan nanti saya kirim berupa PDF dan juga Excelnya, Bu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.